Shalom, selamat bertemu kembali bersama dengan anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Baik, pada saat ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Mari Tuhan, kami rindu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir menyertai sepanjang pembelajaran kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Pertemuan kedua ini mengenai materi tentang pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9 semester genap. Adapun kompetensi dasar 3.4 mengkritisi bentuk-bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Tujuan pembelajaran mampu menjelaskan pengertian masa remaja dan tahap-tahap perkembangan dalam remaja. Mampu mengidentifikasi konteks kehidupan remaja di tengah-tengah sesama. Mampu menunjukkan pengembangan diri sebagai bentuk pelayanan bagi sesama di masa kini. Mampu menemukan kebenaran Alkitab tentang peran serta remaja dalam pelayanan bagi sesama. Dan terakhir, mampu menunjukkan sikap pelayanan remaja berdasarkan sikap yang arif dan bijaksana. Masa remaja atau masa transisi. Masa remaja bagi seseorang adalah masa yang menyenangkan. Masa perubahan atau transisi dari anak-anak menuju dewasa. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja di masa transisi menurut Wayreich dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, masa transisi. Misalnya, seorang remaja begitu mudah berubah dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba senang dan tiba-tiba merasa sedih. Tiba-tiba bersemangat dan tiba-tiba merasa tak punya semangat. Atau masa remaja berusaha menemukan jati diri atau identitasnya. Yang kedua, masa bertanya. Pada masa ini, remaja umumnya mulai mempertanyakan banyak hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Ketiga, masa keterbukaan. Pada masa ini remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan. Bagi mereka, usaha untuk mencari atau mendapatkan identitas baru merupakan proses yang penuh dengan dosa, penuh dengan coba-coba yang menyebabkan karakteristik mereka sulit ditebak. Yang keempat, masa mengambil keputusan. Remaja yang berusia 12 sampai 15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Beberapa keadaan tertentu yang perlu dihadapi remaja antara lain: A. Menerima keadaan fisiknya, B. Mengetahui dan menerima kemampuan diri, C. Memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. Gereja memiliki tugas atau yang sering dikenal dengan 3 tugas panggilan gereja, yaitu yang pertama, bersekutu atau dalam bahasa asingnya koinonia. Artinya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk bersekutu. Setiap orang yang dapat saling menjaga, mengasihi dan saling membangun di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, bersaksi atau marturia. Bersaksi dapat dilihat dalam bentuk-bentuk penyampaian Injil atau dengan menjalani kehidupan yang penuh damai kasih dengan sesama. Yang ketiga, melayani atau diakonia. Hal melayani adalah bentuk nyata yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama dengan meneladani Tuhan Yesus saat membasuh kaki para rasul dan
Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Keterlibatan sosial berlandaskan iman Kristiani. Hidup kita di tengah-tengah lingkungan sosial sudah seharusnya dilandasi oleh iman dan ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Tujuan dari keterlibatan sosial kita adalah untuk menopang lingkungan agar menjadi tempat yang layak bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Berperan serta secara arif. Ada beberapa tahap dalam menentukan langkah untuk memahami, menilai keadaan, mengambil keputusan, dan mendorong suatu tindakan. Ketiga tahapan tersebut adalah: 1. Melakukan refleksi terhadap realitas yang ada. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap realitas tersebut dan menganalisisnya di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah terdahulu. Peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Kehadiran orang Kristen termasuk remaja dalam kehidupan sosial dicirikan oleh pelayanan. Pelayanan adalah tanda dan ungkapan kasih Kristiani yang dapat dirasakan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan kehidupan sosial di masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talenta pemberian Tuhan. Adapun bentuk tanggung jawab komitmen sosial kita dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu A. Komitmen untuk membaharui diri secara mental. B. Dari pembaruan mental akan muncul kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan kita. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang mengalami banyak perubahan baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kita masuk ke dalam rangkuman. Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak, sebab secara signifikan remaja telah mengalami perkembangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Demikian, remaja Kristen dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan bagi sesama yang dikasihi Tuhan. Remaja Kristen diharapkan dapat menerima keberadaan dirinya, mengetahui dan menerima kemampuan dirinya, dan dapat mengembangkan diri untuk pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak, Tuhan perlu melakukan pelayanan kepada sesama dengan penuh tanggung jawab serta dengan pertimbangan secara arif. Demikian tadi penjelasan mengenai materi tentang bagaimana remaja Kristen dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan bagi sesama yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan hari ini. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi remaja Kristen yang terlibat di dalam setiap pelayanan bagi sesama, bagi orang-orang yang kami kasihi, dan kami diharapkan untuk dapat menerima keberadaan diri kami, mengetahui dan menerima kemampuan dari diri kami untuk kami mengembangkannya kepada pelayanan kami bagi sesama kami, terlebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.